Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tak terasa setelah sepekan berlalu, kita berjumpa kembali dalam Ni Hao Tiongkok edisi terbaru. Masih bersama saya Andy Chu, mari kita simak beragam informasi aktual dan menarik seputar Tiongkok. Berita pertama pekan ini adalah Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegara yang baru saja menyelesaikan kunjungan 5 harinya di Tiongkok pada hari Sabtu 29 Juni 2024 lalu berharap untuk memperkenalkan lebih banyak teknologi baru dari Tiongkok dan menjadikan kerjasama Tiongkok-Peru sebagai model untuk Amerika Latin. Ini adalah kunjungan kenegaraan pertama Boluarte ke Tiongkok sebagai Presiden Peru. Boluarte memimpin sebuah delegasi yang terdiri dari 5 anggota utama kabinetnya untuk urusan luar negeri, ekonomi, dan transportasi, serta perwakilan dari sektor ekonomi Peru. Boluarte dan delegasinya mengunjungi kota-kota seperti Shenzhen, Shanghai, Suzhou, dan Beijing. Mereka mengunjungi sejumlah perusahaan dan melakukan pertukaran mendalam dengan pihak Tiongkok mengenai budaya, sains dan teknologi, perdagangan dan investasi, infrastruktur, dan bidang-bidang lainnya untuk menjajaki kesempatan lebih lanjut untuk bekerja sama dengan Tiongkok. Boluarte memulai kunjungannya ke Tiongkok di Pusat Teknologi Selatan Shenzhen pada hari Selasa 26 Juni 2024. Ia mengaku terkesan dengan kereta peluru buatan Tiongkok saat melakukan perjalanan antara stasiun kereta berkecepatan tinggi di Hong Kong West Kowloon dan Shenzhen Futian. Boluarte juga memuji inovasi-inovasi teknologi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok di bidang kecerdasan buatan, kesehatan digital, dan infrastruktur saat mengunjungi Shanghai dan Suzhou. Presiden Peru itu menyuarakan sambutan baik bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk berinvestasi di negaranya ketika berpartisipasi dalam konferensi utama berjudul Peluang Investasi di Peru pada hari Kamis 27 Juni 2024 di Shanghai. Ia menekankan bahwa investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok akan membantu Peru meningkatkan produktivitas dan daya saing nasionalnya, serta mengintegrasikannya ke dalam rantai nilai global dengan lebih baik. Cabe destacar que el Perú se encuentra integrado con el mundo. Nuestro país cuenta con 22 tratados de libre comercio cuyos mercados representan alrededor del 92% del comercio total de bienes que exportamos. Igualmente, el Perú ofrece una serie de beneficios a los inversionistas extranjeros. Dengan bantuan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI Tiongkok, aspal dari negara Trinidad dan Tobago telah diekspor ke lebih banyak negara sehingga membantu negara-negara tersebut untuk meraih lebih banyak peluang global. Trinidad dan Tobago memiliki deposit aspal alami terbesar di dunia, tepatnya di Danau Peach. Dengan cakupan lebih dari 40 hektar, danau itu memiliki sejumlah besar aspal yang masih menyembur dari bawah tanah setiap hari, bahkan setelah lebih dari 1 abad dieksploitasi. Dengan kandungan aspal dan resin yang besar, serta sedikit pengotor, aspal dari Danau Peach memiliki stabilitas dan daya tahan yang kuat. Aspal ini telah diakui sebagai salah satu aspal terbaik di dunia. Prakarsa Sabuk dan Jalan yang diusulkan oleh Tiongkok pada tahun 2013 mengacu pada inisiatif pembangunan sabuk ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim abad ke-21. Prakarsa ini bertujuan untuk membangun jaringan perdagangan dan infrastruktur yang menghubungkan Asia dengan Eropa dan Afrika di sepanjang rute perdagangan kuno. Karena banyak negara mitra BRI berada di dekat garis khatulistiwa atau di tempat-tempat dengan iklim panas, suhu tinggi mereka menciptakan permintaan tinggi pula untuk bahan konstruksi. Dan berkat BRI, aspal dari Danau Peach telah diaplikasikan di banyak proyek BRI di seluruh dunia. Sejak tahun 1990-an, Tiongkok telah mengimpor aspal dari Trinidad dan Tobago. Untuk saat ini, lebih dari 70 proyek telah diselesaikan dengan menggunakan aspal tersebut. I think China, from what I have seen, is one of the fastest developing countries in the world in terms of infrastructure, and added to that is the global
Belt and Road Initiative. China's Belt and Road Initiative has also given us the opportunity to do business outside of China. Produsen kereta api milik negara Tiongkok CRRC meluncurkan 7 lokomotif energi baru di Beijing pada hari Jumat 28 Juni 2024 lalu untuk menggantikan kereta api bermesin pembakaran dan mengurangi emisi karbon. Produk-produk baru tersebut menawarkan tenaga listrik dan energi hidrogen sebagai pelengkap mesin diesel tradisional. Sun Rongkun, ketua CRRC Italian Company, mengatakan bahwa produk baru ini dirancang untuk memenuhi komitmen terhadap strategi karbon ganda Tiongkok untuk mencapai puncak emisi karbon pada tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Menurutnya, lokomotif baterai dan sel bahan bakar hidrogen dapat mencapai emisi nol. Setiap lokomotif baterai listrik mengurangi jejak karbonnya sebesar 94,2% selama masa pakai 30 tahun yang menghilangkan 4.076 ton emisi karbon. Jumlah tersebut setara dengan CO2 yang diserap oleh 1 juta pohon setiap tahunnya. This series of locomotives reflects significant changes in power configurations, utilizing 3 types: diesel engine plus power battery only, and hydrogen fuel cell. CRRC mengatakan bahwa mereka berencana untuk secara bertahap mengganti semua kereta bermesin pembakaran dengan kereta hibrida dalam waktu sekitar 1 dekade. Selain pasar domestik, perwakilan asing yang hadir pada upacara peluncuran kereta api rendah karbon ini juga mengatakan bahwa potensi pasar luar negeri juga sangat besar, dengan lokomotif diesel di seluruh dunia yang sedang menunggu untuk ditingkatkan. Under current policies, all outdated railway internal combustion locomotives will be phased out starting in 2027, with a complete withdrawal by 2035. Replacing nearly 10,000 of these old engines with new energy models will significantly boost industrial output. South Africa experienced surging demands for railway-related infrastructure projects, which can help to improve sustainable development in urbanization. This demand is still very much prevalent. Pernah dengar tentang Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou atau Yachou Bay Science and Technology City? Ya, kota ini merupakan proyek ambisius yang menempatkan Sanya sebagai pusat inovasi dan penelitian di Provinsi Hainan. Dengan fokus pada penelitian kelautan, bioteknologi, dan teknologi energi terbarukan, kawasan ini menawarkan peluang besar bagi perusahaan, peneliti, dan investor untuk berkolaborasi dan mengembangkan solusi yang dapat membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou adalah bagian dari upaya pemerintah Tiongkok untuk mengubah Pulau Hainan menjadi zona ekonomi khusus dan pusat inovasi global. Proyek ini dirancang untuk menarik perusahaan, peneliti, dan investor dari berbagai bidang untuk bekerja sama dalam mengembangkan teknologi dan solusi yang dapat menguntungkan lingkungan dan masyarakat. Mengingat letaknya yang berada di tepi pantai, salah satu fokus utama kawasan ini adalah penelitian kelautan, khususnya laut dalam. Pusat penelitian kelautan di kawasan ini sendiri diberi nama Kota Teknologi Laut Dalam yang dilengkapi dengan peralatan dan teknologi terkini untuk studi ekosistem laut, konservasi sumber daya laut, dan eksplorasi teknologi kelautan. Dengan peralatan dan kemampuan teknologi yang dimiliki saat ini, Kota Sains dan Teknologi Teluk Yachou telah menjadi salah satu pusat penelitian laut dalam tercanggih di dunia. Di area lain terdapat pula Pusat Inovasi Sains dan Teknologi Agrikultur. Salah satu prestasinya adalah berhasil melakukan rekayasa genetik terhadap berbagai jenis buah, menghasilkan buah yang lebih cepat berkembang, rasa lebih enak dan manis, dan ukuran buah yang lebih besar. Mereka bahkan berhasil mengembangbiakkan buah durian yang sebelumnya tidak bisa tumbuh di Tiongkok. Sebelumnya, masyarakat Tiongkok hanya bisa menikmati buah durian yang diimpor dari Asia Tenggara. Tetapi sekarang di Hainan sudah bisa menghasilkan durian sendiri. Kebijakan bebas visa Tiongkok untuk negara-negara di Eropa, Asia, dan Oseania telah memberikan kesempatan bagi pengunjung internasional untuk mendapatkan pengalaman otentik tentang budaya dan perkembangan negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada hari Selasa 25 Juni 2024 lalu bahwa mereka akan memperluas kebijakan bebas visa ke Selandia Baru, Australia, dan Polandia. Mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2025, warga negara dari negara-negara tersebut dengan paspor biasa akan diizinkan untuk masuk dan tinggal di Tiongkok tanpa visa hingga 15 hari untuk bisnis, pariwisata, mengunjungi kerabat dan teman, dan transit. Banyak wisatawan asing telah berbagi sentimen positif tentang perjalanan mereka ke Tiongkok. Beberapa orang dari mereka bahkan mengatakan bahwa persepsi mereka tentang Tiongkok telah ditantang dan diubah selama mengunjungi negeri panda tersebut. Sementara itu, kemudahan berbagai layanan pariwisata, terutama pilihan pembayaran, juga telah menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Tiongkok. Ketika ditanya tentang metode pembayaran yang mereka sukai, para turis dengan antusias menyebutkan Alipay, WeChat Pay, dan aplikasi ponsel sebagai cara yang nyaman untuk melakukan pembayaran di Tiongkok. Kemudahan transaksi telah sangat meningkatkan pengalaman perjalanan secara keseluruhan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Senang sekali Ni Hao Tiongkok semakin mendapatkan respon yang baik dari Anda pemirsa kami. Kami akan kembali lagi pekan depan dengan ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chu. Sampai jumpa.